karena pandemi, saudara. Dan hari ini merupakan hari perdana ibadah. Jadi baru, saudara. Saya mengharapkan dukungan doa dari saudara. Saudara, saya ingin bersaksi, saudara, tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sejak Bapak Yahweh menangkap kehidupan saya seringkali mendapatkan kejutan-kejutan daripada Bapak Yahweh. Kejutan-kejutan itu tidak terduga, saudara. Tapi saya mau tekankan kepada saudara pada hari ini bahwa berkat Tuhan itu jangan selalu diidentikan dengan uang, saudara. Bukan. Kita sehat, kita bisa beribadah saat ini semua berkat daripada Bapak Yahweh. Amin, saudara. Tapi yang akan saya saksikan pada hari ini, di mana berkat Tuhan, berkat Bapak Yahweh di dalam kehidupan saya itu tidak terduga, saudara. Sungguh nggak terduga, saudara. Mungkin bagi orang-orang itu biasa, tetapi buat kehidupan saya itu tidak terduga, saudara. Yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya pikirkan, saudara. Semua sudah saya lupakan, saudara. Tapi saya hanya berdoa kepada Bapak Yahweh. Setiap malam saya sisipkan doa ini, saudara. Saya hanya perkatakan bahwa berkat Tuhan yang diberikan kepada saya tidak akan lari kemana-mana, saudara. Berkat yang Tuhan sudah tetapkan untuk saya tidak bisa ada yang menutupnya, saudara. Itu yang tiap malam saya perkatakan, saudara. Tentu saudara tahu atau ada yang belum tahu bahwa pada tanggal 23 November suami saya itu telah dipanggil Tuhan. Saya merasa belum siap, saudara. Tetapi semua itu harus sudah terjadi, saudara. Saya sudah relakan. Walaupun hampir seringkali saya masih mengeluarkan air mata, saudara. Dan saudara, satu tanggal berapa ya? Bulan Desember awal, saudara. Saya mendapat WA dari kantor, saudara. Mendapat WA dari HRD kantor bahwa mobil itu ditarik, saudara. Mobil itu ditarik. Padahal mobil yang biasa dipergunakan itu sudah 5 tahun. Saya awal-awalnya gak kepikir kalau mobil itu akan ditarik oleh kantor, saudara. Kemudian saya mengajukan kepada anak bos, kok ditarik sih? Kan udah 5 tahun. Kan si Koko kerjanya udah lama, pasang badan lagi. Boleh nggak mobil itu untuk kami, untuk sebagai kenang-kenangan, untuk saya pelayanan? Dijawab apa, saudara? Enggak, Ci. Tetap harus dibalikin. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar saya, lu tuntut. Karena lu gitu, kan suami lu udah lama bekerja gitu loh. Kemudian saya WA kepada istri bos. Dijawab apa? Saya nggak ikut campur gitu. Ya udah deh, saya ngomong sama anak-anak, udah deh, kita relain aja deh.
dampaknya enggak deh. Saya bersyukur saudara. Sepanjang suami saya sakit 3 tahun lebih, 4 bulan di rumah sakit. Awal-awal masuk kamar yang kelas biasa, tetapi kantor langsung pindah, jangan di kelas 1, tapi di kelas yang lebih lagi gitu loh. Jadi besar saudara, lebih besar dari ini saudara. 4 bulan saudara, nggak ada asuransi, kami nggak punya asuransi. Semua di backup oleh kantor saudara. Bayangin saudara, dari rumah sakit, dari dokter, dari pampers, dari suster, dari vitamin-vitamin, dari alat-alat kesehatan yang ada di rumah, semua di backup. Itu yang saya mengucap syukur. Karena kalau bukan karena Bapak Yahweh, ini nggak mungkin saudara. Kemudian pernah lagi drop saudara, pernah lagi drop 2 bulan masuk lagi ke rumah sakit saudara. Jadi total dirawat di rumah sakit 6 bulan. Coba saudara hitung, kamar yang begitu besar, satu harinya berapa, dokter berapa, obat berapa, semua saya enggak mengeluarkan biaya saudara, semua kantor yang membiayain saudara. Itu yang saya katakan kepada orang-orang, kami relakan mobil itu ditarik. Saya hanya bersyukur kalau pada saat sakit sampai meninggal, saya nggak keluarkan duit apa-apa saudara. Itu yang saya mengucap syukur. Kemudian saudara, pada tanggal 14, saya 3 kali bolak-balik WA ke kantor. Tetap mobil itu harus dikembalikan. Udah saya lupakan. Tetapi tiap malam saya katakan, Bapak Yahweh, lembutkan keluarga dari bos ini, lembutkan hati para rekan-rekan kantor, untuk ya lembutkan aja gitu saya. Dan saya katakan kepada Bapak Yahweh, saya percaya ketika berkat yang sudah Engkau tetapkan untuk aku tidak akan lari kemana-mana. Dan pada tanggal 14 saya di WA oleh HRD saudara, kapan kira-kira ibu dapat menyerahkan mobil? Tuh WA-nya, kapan kira-kira ibu dapat menyerahkan mobil? Apakah perusahaan yang ambil atau pihak keluarga yang akan mengembalikan ke kantor? Terima kasih. Itu tanggal 14 saudara. Kemudian tanggal 17, karena saya saat itu sedang pergi keluar kota, saya jawab, pengembalian mobil bisa nggak ya tanggal 10 Januari? Karena di bulan Januari saya ingin pelayanan dulu. Karena kalau mobil ditarik, saya nggak punya mobil saudara, sulit untuk pelayanan saudara. Dijawab apa? Selamat pagi ibu, maaf, saya hanya menyampaikan saja pesan dari atasan agar mobil secepatnya dikembalikan karena akan dipakai oleh kantor. Saya jawab, oh ya udah nggak apa-apa, ambil aja hari Selasa, saya katakan gitu. Saya akan beres-beresin semua yang ada di dalam mobil agar ketika saya mengembalikan itu dalam keadaan bersih. Kemudian pada tanggal 21 Desember mobil diambil saudara. Mobil diambil oleh sopir kantor. Tahu saudara, secara manusia saya kecewa saudara, karena suami saya sudah bekerja 43 tahun 9 bulan saudara, dipasang badan. Kemudian saya telepon kepada direktur bagian keuangan, kok diambil sih gitu. Iya, coba aja lu ke Big Boss nih gitu loh. Saya memang sengaja kepengen ke Big Boss, hanya sekedar mengucapkan terima kasih karena semuanya dari sakit sampai meninggal itu sudah ditanggung oleh kantor. Tapi saya telepon, gak bisa saudara, gak bisa menerima tamu karena
masa pandemik, masa COVID, saudara. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar saya kembali, udah kamu coba lagi, itu hak kamu. Lagi lu kan kedudukannya tinggi. Enggak deh, aku mengucap syukur karena saat sakit sudah ditanggung. Sejak itu saya merelakan. Saya bilang anak-anak, kita merelakan aja. Dan saya berkata kepada anak-anak dan teman-teman bahwa saya tetap bersyukur untuk segala kebaikan daripada Bapak Yahweh buat kehidupan saya. Karena kalau nggak sampai di backup kantor, nggak ada shooter, aduh, saya mana bisa ngurusin seorang diri gitu. Suami saya kan tinggi gitu, saya kecil gitu, nggak bisa, saudara. Dan saya nggak bisa, saudara. Dan kemudian, saudara, pada singkat cerita, saudara, saya udah melupakan itu semua. Jadi saya udah gak punya mobil. Saya ingin beli mobil, saudara. Saat itu saya lihat-lihat mobil yang harganya di bawah 200. Saya mau beli mobil Avanza yang kecilan aja deh. Gak taunya harganya udah 200 juta ke atas, saudara. Aduh, udah deh. Teman ada yang ini, udah lu gak usah punya mobil lah. Jadi irit, bener juga ya. Udah deh, aku gak punya mobil. Paling kalau ada yang ngajak saya, teman saya yang jemput saya, jadi enak, saya nggak keluar bensin, nggak capek gitu loh. Nah, saudara, pada tanggal 3 April, saudara, 3 April yang baru lalu, saudara, saya kembali dapat WA dari kantor, saudara. Selamat hari Minggu, Ibu. Mau info, manajemen mau menyerahkan kembali mobil Pajero almarhum Bapak Hengki pada keluarga. Nah, minggu depan kami akan serahkan. Kapan waktu Ibu untuk bisa serah terima? Terima kasih. Langsung saya jawab tuh. Shalom Bapak. Mas pagi. Hah? Gak salah. Benarkah? Gitu loh, saudara. Benarkah? Sambil saya mengeluarkan air mata, saudara. Bukan air mata kesedihan, saudara, tetapi saya terharu, saudara. Saya bahagia, saudara. Kok bisa sih, Pak? Gitu loh. Kok bisa? Ada WA-nya, saudara. Kok bisa sih? Jika ini benar, ini semua karena doa saya, Pak. Selama 4 bulan doa saya terjawab oleh Tuhan. Terus kemudian dijawab, baik Bu, kapan Ibu bisa gitu loh, untuk bisa serah terima? Saya katakan hari Selasa deh, karena Senin biasanya kantor itu ada meeting, jadi nggak bisa. Selasa deh. Tanggal 4 saya kembali di WA oleh kantor, saudara. Maaf Bu, kami belum bisa menyerahkan mobilnya. Halangan pertama, saudara. Halangan pertama, saudara. Saya hanya jawab, oh nggak apa-apa deh, makasih. Udah. Kemudian tanggal 5 April di WA lagi. Kapan Ibu ada waktu lagi untuk serah terima mobil? Kamis bisa nggak? Baik, jam 10 katanya. Tanggal 7 April di WA lagi. Halangan kedua, saudara. Gak bisa lagi, saudara. Ibu maaf, belum bisa. Gak jadi. Aduh. Saya langsung berdoa lagi kepada Tuhan, saudara. Segala roh-roh penghalang-penghalang yang menghalangi berkat yang sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh, hamba ikat, hamba belenggu di dalam nama Tuhan Yesus Almasih. Karena saya pegang janjimu Bapak, apa yang sudah Engkau tetapkan pasti akan menjadi milik saya. Secara manusia saya dak dikduk, saudara, sungguh saudara. Saya hanya cerita kepada beberapa orang aja, saudara, untuk hal ini. Saya nggak cerita ke
banyak orang. Karena kalau kita dapat berkat yang belum kita terima, jangan sampai kita membocorkannya terlebih dahulu, saudara. Karena yaitu setan-setan gak suka, saudara. Saya baru bocor ke beberapa orang, 1-2 orang yang teman-teman terdekat aja udah setan ini udah gak suka, saudara. Kemudian mobil belum saya terima, saudara. Tetapi karena saya pegang janji Bapak Yahweh, saya udah tulis. Karena kan saya udah planning tanggal 30 ini akan ibadah perdana. Kesaksian mujizat yang tidak terduga. Mobil belum ada, saudara. Mobil belum ada, kata teman. Mobil udah ada belum? Belum nih. Aduh, banyak penghalang nih. Ada yang bilang, lu coba dong tanya kantor. Enggak, aku enggak mau nuntut-nuntut. Kalau memang itu sudah hak aku, pasti Tuhan akan serahkan ke aku semua. Dalam hati saya sempat ragu. Kata anak, Mami, ntar ujung-ujungnya nggak jadi. Enggak, Cik. Pasti jadi, pasti jadi. Dan ternyata saudaraku yang terkasih, beberapa hari yang lalu, saudara, yang sempat saya dagdikduk, benar, saudara. Beberapa hari yang lalu mobil itu diantar ke rumah saudara. Dan sekarang sudah menjadi milik saya. Ada di depan saudara, yang warna putih, saudara. Jadi saudara, semua ini saudara, kita sebagai orang percaya, kalau bukan karena Bapak Yahweh nggak mungkin, saudara. Amen. Karena udah 5 bulan dari Desember sampai April ini, saudara. Saya sudah melupakannya, saudara. Karena anak bos juga sudah WA saya, mobil tetap harus dikembalikan. Jadi saudaraku yang terkasih, mujizat yang tidak terduga buat saya daripada Bapak Yahweh, saudara. Untuk itu saudaraku yang terkasih, ketika kita percaya kehidupan kita serahkan kepada Bapak Yahweh. Amen. Bersama dengan Bapak Yahweh tidak ada yang mustahil. Amin, amin saudara. Amin. Nah, sebagai rasa syukur saya, saudara, saya ingin menyanyikan sebuah lagu, saudara. Judulnya Yahweh Selalu Punya Cara. Saudara jangan dengarkan suara saya. Suara saya nggak bisa nyanyi. Suara saya tuh serak-serak, serak-serak, saudara. Tetapi semua karena untuk kemuliaan Bapak Yahweh, saudara. Saya di backup oleh Vera, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh.
Pajero-nya sudah dianterin balik. Oleh sekarang karena kemurahan Yesus ku ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak ya. Oleh karena kebaikan Yesus, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Yesus ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesus, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Yesus ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesus, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Yesus ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Yesus, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat